Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang meliputi, yang pertama, sistem nilai Pancasila, yang kedua, implementasi Pancasila, dan yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Setelah kalian belajar tentang materi tersebut, diharapkan kalian dapat mengetahui tentang sistem nilai Pancasila dan kalian dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Tentu, kalian sudah mengetahui dan sudah hafal 5 sila tersebut. Lalu, apakah kalian sudah tahu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara? Untuk mengetahuinya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, sistem nilai dalam Pancasila. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lain. Jika kita berbicara tentang sistem nilai, berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada satu tujuan tertentu. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Kelima ini tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan mengacu kepada tujuan yang satu. 2. Implementasi Pancasila. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. A. Dimensi spiritual. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Hal ini termasuk pengakuan bahwa atas kemahakuasaan dan kecurahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan terwujud. B. Dimensi kultural. Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. C. Dimensi institusional. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara negara, memiliki keterpautan hubungan dengan Sang Penciptanya. Artinya, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan gambaran bagaimana dimensi kultural dan institusional harus dijalankan. Dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan yang non-diskriminatif, demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan, dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Nilai-nilai itu sesungguhnya jauh lebih luhur dan telah menjadi rumusan hakiki dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara
merupakan nilai hakiki yang harus termanifestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang persatuan bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang dan diskriminatif. 3. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Sila ke-1. Yang pertama, pengakuan adanya causa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. 3. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. 4. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. 5. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama. 6. Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Sila kedua. Yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat universal. 2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. 3. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak fasik, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat. Sila ketiga. Yang pertama, nasionalisme. Yang kedua, cinta bangsa dan tanah air. Yang ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit. Yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Sila keempat. Yang pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2. Permusyawaratan, artinya mengusahakan keputusan bersama secara bulat. Baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting, yaitu mengusahakan keputusan bersama secara bulat. 3. Dalam melakukan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. 4. Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Sila kelima. 1. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. 2. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. 3. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Itulah tadi penjelasan tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.